Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis 3 pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. 3 terdakwa yang divonis adalah pemilik PT Lawu Agung Mining, Windu Aji Sutanto, Direktur PT Lawu Agung Mining, Ovan Sofwan, dan pelaksana lapangan PT Lawu Agung Mining, Glenn Aryo Sudarto. Windu sebagai beneficial ownership atau penerima manfaat divonis paling berat dari 2 lainnya, yakni 8 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Glenn Aryo divonis 7 tahun dan Ovan Sofwan 6 tahun penjara. Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Glenn Aryo Sudarto selama 7 tahun, terdakwa 2 Ovan Sofwan selama 6 tahun, dan terdakwa 3 Windu Aji Sutanto selama 8 tahun, ujar Hakim Ketua, Fazal Hendri dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain penjara, majelis juga menjatuhkan hukuman denda bagi para terdakwa, yakni masing-masing 200 juta rupiah subsidi 2 bulan kurungan. Kemudian khusus Windu Aji, juga dihukum untuk membayar uang pengganti 135.835.895.026 rupiah, 135 miliar lebih. Uang pengganti tersebut harus dibayar paling lambat 1 bulan sejak putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar pada kurun waktu yang ditentukan, maka harta bendanya akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana, Windu Aji Susanto tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun, kata hakim. Vonis demikian dilayangkan karena majelis hakim meyakini bahwa mereka melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primair. Terkait vonis ini, majelis hakim memiliki sejumlah pertimbangan memberatkan dan meringankan. Pertimbangan memberatkan bagi mereka di antaranya, tindakan mereka dianggap tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak mengakui kesalahannya, dan perbuatan mereka menyebabkan kerugian negara cukup besar, yakni 2.343.903.278.312,9 rupiah, dan belum ada uang yang dikembalikan kepada negara. Beberapa pertimbangan meringankan bagi mereka: bersikap kooperatif di persidangan, bersikap sopan di persidangan dan menghargai jalannya pemeriksaan perkara, serta menjadi kepala rumah tangga dalam keluarganya masing-masing. Sebagai informasi, vonis ini lebih rendah dari tuntutan yang telah dilayangkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Jaksa menuntut Windu Aji Sutanto 12 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan, dan uang pengganti 2.153.553.691,33 rupiah, 2 triliun lebih. Sementara, terhadap Ovan Sofwan, jaksa menuntut hukuman 8 tahun penjara dan 500 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan dan terhadap Glenn Aryo Sudarto jaksa menuntut hukuman 10 tahun penjara dan 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.